Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode kali ini, kita punya satu topik yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu mengenai masa depan bek kiri andalan The Blues yang terkenal dengan rambut kribonya. Siapa lagi kalau bukan Marc Cucurella? Beberapa waktu belakangan ini, lini masa berita dipenuhi dengan spekulasi mengenai masa depan Cucurella. Banyak rumor yang mengatakan bahwa ia mempertimbangkan untuk pulang kampung ke tanah Spanyol. Namun, untuk kesekian kalinya, pemain yang memiliki energi tidak ada habisnya ini mengisyaratkan bahwa ia justru lebih condong untuk bertahan dan terus berjuang bersama Chelsea di Stamford Bridge. Setelah beberapa waktu lalu, saat ditanya oleh jurnalis, Marc Cucurella secara tegas mengatakan bahwa ia merasa sangat senang dengan tempat di mana ia berada saat ini, yaitu bersama Chelsea. Kini yang terbaru dan yang paling membuat para fans Chelsea lega, Marc Cucurella secara terbuka mengatakan bahwa ia sangat tertarik dengan proyek Chelsea di bawah komando sang manajer baru yang bernama Xabi Alonso. Baru-baru ini Marc Cucurella menjelaskan bahwa ia sudah berbicara langsung secara personal dengan Xabi Alonso. Pembicaraan itu rupanya memberikan dampak yang sangat masif, di mana Cucurella mengaku bahwa Alonso membuatnya merasa sangat percaya diri. Menariknya lagi, Marc Cucurella juga sudah menggali informasi dengan berbicara kepada rekan senegaranya seperti Alejandro Grimaldo dan Borja Iglesias, dua pemain yang pernah merasakan langsung sentuhan tangan dingin Xabi Alonso. Hasilnya adalah mereka memuji sang manajer setinggi langit. Marc Cucurella pun menyimpulkan bahwa proyek di bawah Xabi Alonso ini tampak sangat menjanjikan dan juga menarik. Dengan pernyataan tegas tersebut, rasanya semakin kuat sinyal bahwa bek kiri andalan timnas Spanyol itu akan tetap berseragam biru Chelsea di musim depan. Lantas, apa sebenarnya keuntungan besar yang akan didapatkan oleh Chelsea jika Marc Cucurella benar-benar bertahan? Mari kita bedah satu persatu. Tetapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, dan yang paling tidak bisa dibeli dengan uang adalah faktor pengalaman. Marc Cucurella saat ini sudah menginjak usia 27 tahun, yang mana di dalam dunia sepak bola, usia ini sering disebut sebagai usia emas bagi pesepak bola. Marc Cucurella sudah sangat kenyang akan asam garam pengalaman karena telah bermain di banyak tempat dan mencicipi berbagai gaya permainan sepak bola. Mari kita kilas balik sejenak perjalanan karir Marc Cucurella. Mengawali karir dan menimba ilmu dasar sepak bola bersama akademi legendaris La Masia di Barcelona, Cucurella belajar tentang penguasaan bola dan taktik tingkat tinggi. Ia lalu pindah ke Eibar selama beberapa saat untuk mencari menit bermain reguler, kemudian berlabuh ke tim sesama Spanyol lainnya yaitu Getafe, di mana di sana ia bertransformasi menjadi petarung yang tangguh. Keberaniannya itu membawanya hijrah ke tanah Inggris bersama Brighton Albion. Satu musim menjalani perjalanan yang luar biasa sukses bersama Brighton di bawah asuhan pelatih Graham Potter. Performanya lantas mencuri perhatian dunia hingga akhirnya Marc Cucurella ditebus dengan harga mahal oleh Chelsea pada tahun 2022. Namun bukan hanya di level klub saja ia bersinar. Jika kita berbicara mengenai pengalaman bermain di level internasional bersama timnas Spanyol, portofolio Marc Cucurella bisa dibilang cukup mentereng. Ia seringkali ikut andil dan menjadi pilar penting yang membantu tim Matador Spanyol berjaya di berbagai ajang bergengsi di dunia.
Mulai dari pentas Olimpiade Tokyo tahun 2020, di mana di sana ia berhasil membawa negaranya menjadi runner-up dan meraih medali perak. Selanjutnya, siapa yang bisa lupa betapa fenomenalnya penampilan Marco Kurela di ajang bergengsi Euro 2024. Ia tampil begitu solid dan berhasil membawa Spanyol keluar sebagai juara Eropa. Lalu yang paling segar dan paling terbaru, Marco Kurela juga bermain reguler dan menjadi tulang punggung pertahanan untuk timnas Spanyol di event terbesar sejagat dunia, yaitu Pesta Bola Dunia tahun 2026. Perjalanan karir yang panjang dan penuh prestasi ini membuat Marco Kurela selalu diperhitungkan kemampuannya. Kontribusinya di sisi kiri pertahanan, baik ketika bertahan maupun membantu serangan, selalu menjadi aset yang sangat dibutuhkan oleh berbagai pelatih kelas dunia. Pengalaman mentalitas juara yang ia asah di turnamen internasional juga sangat krusial bagi skuad Chelsea saat ini. Dalam masa transisi di bawah Xabi Alonso nanti, memiliki pemain yang sudah tahu caranya mengangkat trofi dan melewati tekanan di berbagai partai final adalah sebuah kemewahan. Marco Kurela tentu tahu kapan harus menahan tempo permainan, kapan harus bermain agresif, dan pengalamannya ini seringkali menstabilkan permainan tim ketika sedang dalam tekanan tinggi dari lawan di kompetisi seketat Premier League. Di samping pengalaman bertanding yang luar biasa, usia dari Marco Kurela juga menjadi alasan fundamental mengapa ia sangat layak dan wajib dipertahankan oleh manajemen Chelsea. Memasuki usia 27 tahun, tahukah teman-teman bahwa Marco Kurela saat ini menjadi orang tertua nomor 2 di skuad utama Chelsea di era kepemilikan Bluco Management, tepat di bawah Tosin Adarabioyo. Benar sekali, skuad The Blues saat ini memang diisi oleh mayoritas pemain-pemain muda yang berusia awal 20-an. Meskipun ia belum sekalipun mengenakan ban kapten Chelsea di lengannya secara resmi, namun jiwa leadership atau kepemimpinannya selalu terlihat sangat jelas, baik itu saat berjuang di atas lapangan maupun saat berada di ruang ganti pemain. Chelsea mutlak tidak boleh kehilangan figur senior yang memiliki karakter kuat seperti Marco Kurela. Kehilangan sosok sepertinya bisa jadi akan merubah secara drastis dari peta kekuatan dan keseimbangan mental tim The Blues. Belum lagi jika kita berbicara dari faktor non-teknis lainnya. Marco Kurela juga sangat dikenal bisa menjadi joker alias pelawak atau pencair suasana di dalam skuad Chelsea saat ini. Dalam sesi latihan atau dokumentasi klub, beberapa kali kita bisa melihat tingkah jenakannya yang sukses menghibur rekan-rekannya. Meskipun hal ini mungkin terkesan sepele dan tidak terkait langsung dengan taktik di atas lapangan, namun percayalah, dalam sebuah kompetisi yang panjang dan melelahkan, memiliki figur penyegar seperti Marco Kurela di dalam skuad bisa menjadi nilai plus yang masif. Ia bisa bertugas mencairkan suasana yang tegang, meredakan tekanan, dan menaikkan aura positif, serta kerukunan tim di dalam ruang ganti. Tidak hanya itu, di atas lapangan kita juga sangat sering dipertontonkan aksi-aksi shithousery dari Marco Kurela. Aksi-aksi nakal dan seringkali provokatif ini terbukti sangat ampuh untuk mengganggu konsentrasi dan merusak ritme permainan, serta membuat pemain serta fans lawan merasa sangat kesal. Namun dari sisi kita sebagai fans Chelsea, tentu kita semua merasa sangat terhibur oleh aksi-aksi pantang menyerah dari Marco Kurela tersebut. Sikap provokatif non-taktis ini adalah bentuk leadership yang berbeda dan bisa dibilang sebuah cara untuk melindungi rekan satu tim yang lebih muda demi memastikan bahwa Chelsea tidak bisa diintimidasi oleh lawan manapun, baik itu di Stamford Bridge maupun di laga tandang.
Mentalitas petarung dari Marco Kurela adalah aset berharga yang bisa membangkitkan semangat seluruh stadion. Alasan ketiga mengapa Marco Kurela begitu berharga adalah atributnya sebagai Mr. Versatile. Marco Kurela dikenal luas sebagai salah satu pemain paling versatile atau serba bisa di bagian lini pertahanan. Posisi aslinya sejak di akademi memang adalah bek kiri, di mana di sana ia tampil paling natural. Tetapi seiring berjalannya waktu dan juga kebutuhan taktik pelatih, Marco Kurela telah berevolusi menjadi bunglon lapangan hijau. Ia sangat fasih ketika dimainkan sebagai bek sayap kiri dalam formasi 5 bek yang bisa memberikan daya jelajah naik turun yang tidak kenal lelah. Marco Kurela juga pernah didorong lebih maju dan dimainkan sebagai winger kiri ketika tim sedang mengejar ketertinggalan. Hebatnya lagi, ia sukses mengemban peran sebagai pivot di lini tengah dalam skema inverted fullback, di mana ia bergerak ke tengah untuk mendikte permainan dan menjaga penguasaan bola. Lebih gila lagi, ia juga mampu bermain sebagai center back sebelah kiri dalam skema 3 back, di mana agresivitasnya dalam melakukan pressing akan sangat berguna. Bahkan kita tentu masih ingat di era Mauricio Pochettino, di mana saat The Blues sedang mengalami badai krisis cedera di posisi bek kanan. Marco Kurela pernah dimainkan sebagai bek sayap kanan, dan ajaibnya ia tetap tampil solid dan berguna. Karena versatilitas tingkat dewa inilah mengapa pelatih-pelatih modern, terlebih lagi manajer dengan pendekatan taktis yang sangat cair, seperti Xabi Alonso jauh lebih suka memiliki pemain dengan profil seperti Marco Kurela. Ia adalah solusi taktis instan yang bisa dibutuhkan saat tim merubah formasi dari 4-2-3-1 menjadi 3-4-3 di pertengahan pertandingan. Sang pelatih tidak perlu melakukan pergantian pemain. Cukup dengan menggeser posisi Marco Kurela, maka formasi dan strategi akan berubah dengan mulus. Fleksibilitas ini membuat Chelsea menjadi tim yang sangat sulit ditebak oleh lawan. Di musim yang padat dengan jadwal Liga Inggris dan kejuaraan domestik lainnya, memiliki pemain yang bisa mengisi 4-5 posisi berbeda dengan standar kualitas yang sama tingginya adalah sebuah kunci menuju kesuksesan. Tidak dapat dipungkiri, dan kita juga harus realistis, Marco Kurela memang pernah secara gamblang mengatakan bahwa ia terbuka untuk pindah dan bermain kembali di kompetisi Spanyol suatu hari nanti, di masa yang akan datang. Marco Kurela mencintai negara asalnya, yang memiliki cuaca yang jauh lebih manusiawi jika dibandingkan dengan kota London. Namun, melihat realita bursa transfer saat ini, besar kemungkinan hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Alasan utamanya adalah bandrol harga atau price tag yang selangit yang telah ditetapkan oleh manajemen Chelsea. Pihak Chelsea dikabarkan hanya mau melepas sang pemain di angka sekitar 60 juta pound sterling. Angka fantastis ini sontak membuat klub-klub top Eropa lainnya yang sempat berminat kepada Marco Kurela, seperti raksasa Katalan Barcelona dan juga Atletico Madrid harus berpikir ribuan kali sebelum melayangkan tawaran resmi. Bahkan Atletico Madrid dikabarkan sempat mengirim tawaran awal sebesar 43 juta pound sterling untuk memboyongnya kembali ke Madrid. Namun seperti yang sudah kita bisa tebak, tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh para petinggi Chelsea. Pihak The Blues tetap bersikap tegas dan tidak bergeming sedikit pun dari angka 60 juta pound sterling yang telah mereka tetapkan. Mengingat kondisi finansial klub-klub Spanyol saat ini, sangat sedikit tim yang berani mengambil resiko menggelontorkan dana sebesar itu untuk seorang pemain bertahan. Maka dari itu, dengan price tag yang cukup tinggi dan sikap keras manajemen Chelsea, maka secara logika bisnis dan situasional, besar kemungkinan Marco Kurela akan tetap stay
dan menjadi pilar penting bersama Chelsea di musim depan. Melihat pembahasan yang sudah kita bahas sejak awal, situasi ini ternyata juga menempatkan manajemen Chelsea dalam sebuah dilema. Para petinggi Chelsea dituntut perlu membuat keputusan strategis dan krusial mengenai status Marco Cucurella di bursa transfer musim panas ini. Entah mereka memutuskan untuk benar-benar menjualnya atau mengambil resiko membiarkan bek kiri bekerja keras itu memasuki 2 tahun terakhir dalam sisa kontraknya di Stamford Bridge. Sebagai fans setia The Blues, sebagian besar dari kita tentu masih ingin melihat aksi Marco Cucurella dan menjadi pemimpin di bawah era Xabi Alonso. Namun dari sisi klub dan dewan direksi, mereka tentu harus memikirkan hal ini matang-matang secara finansial. Apakah lebih menguntungkan untuk mempertahankan Marco Cucurella, yang berarti manajemen akan mengambil resiko harus menawarkan perpanjangan kontrak baru, yang otomatis akan diikuti oleh kenaikan gaji kepada Cucurella? Ataukah manajemen lebih baik menjualnya sekarang, namun dengan resiko harus menerima harga potongan di bawah ekspektasi 60 juta pound sterling? Karena jika tetap bertahan di harga tinggi segitu, banyak klub pasti akan mundur secara perlahan. Lantas, bagaimana menurut kalian Blues? Jika kalian berada di posisi manajemen Chelsea, langkah apa yang akan kalian ambil? Apakah sang Kribo layak diberi perpanjangan kontrak dengan segala kontribusi dan pengalamannya? Atau sudah saatnya mencari keuntungan dari penjualannya? Coba tuliskan opini, analisa, dan pendapat jujur kalian di kolom komentar Blues. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dengan video pembahasan kita kali ini. Lalu share ke teman-teman sesama pendukung Chelsea. Dan pastinya tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dan analisa tajam lainnya seputar Chelsea hanya di channel ini. Zona Chelsea Indonesia pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.